Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mena Murningsi, tentunya di channel kami, channel Catatan Film. Oke, sore hari ini, di hari yang cerah ini, kita akan membahas sedikit dan mengulas sedikit tentang persepsi atau mindset anak-anak remaja, anak-anak sekolah tentunya, yang menghadapi mata pelajaran bahasa Indonesia itu dianggap sulit dan membosankan. Sedangkan pasti yang kita tahu, kita itu kan negara Indonesia ya. Pastinya bahasa Indonesia itu adalah bahasa sehari-hari kita. Pastinya di sini di samping saya, sebelah kanan saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Guru kita, Pak Gilang Ramadan. Oke, terima kasih Bu Mena tadi atas pertanyaannya mengenai kenapa ada asumsi bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipelajari, sulit untuk dinalar, terutama di kalangan para murid. Pertama, asumsi itu mesti kita rubah. Itu menjadi satu mindset yang sebetulnya bisa dikatakan nggak masuk akal juga. Karena dalam bahasa Indonesia juga sudah jelas diajarkan, materinya sudah jelas. Seperti misalnya ada materi tentang membaca sastra, membaca non-sastra, menulis dan menyunting. Kalau kita pahami struktur pelajaran bahasa Indonesia sejak dari awal itu, otomatis kita bisa mudah seperti itu. Jadi kalau ada anggapan yang bilang bahwa bahasa Indonesia itu sulit, terkesan ngawang-ngawang, enggak juga sih. Terutama memang bahasa Indonesia harus dibarengi dengan membaca yang lain. Kurang lebih. Oke, sekarang kita akan membahas langsung. Kita meminta narasumber kita untuk menjelaskan serta menanggapi isu-isu yang ada di remaja-remaja kita saat ini. Bagaimana sih trik, saran, dan menanggapi benar atau tidaknya bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan dan memang sulit untuk dinalar juga. Oke, kita langsung saja tanyakan narasumber. Silakan untuk narasumber menjelaskan. Menyikapi minat baca pada siswa sebetulnya bisa ditangani secara luas aja sih betulnya. Kalau kita menyikapinya membaca sebagai hiburan, tentu anak-anak membacanya tidak dibatasi. Misalnya kalau mereka mau membaca cerita, novel, atau bahkan mereka membaca artikel dan lain sebagainya, mereka bisa membaca itu melalui media digital. Bahkan sekarang juga udah banyak penerbit-penerbit independen, termasuk penerbit besar juga menerbitkan buku-buku secara digital juga. Jadi ada dua kategori, ada membaca sebagai hiburan yang pertama itu, yang kedua membaca untuk belajar. Kalau membaca untuk belajar, mungkin guru sebagai guru bahasa Indonesia bisa dipilihkan materinya apa. Misalnya kita bisa berikan satu materi tentang cerita pendek, maka kita harus berikan bahan-bahan materi cerita, bacaan yang relevan aja, gitu. Bisa puisi segala macam. Memang harus ada sedikit dorongan atau paksaan sih kalau untuk membaca. Pertama, mereka masih sulit membedakan mana membaca yang belajar. Biasanya anak-anak kalau ditekankan untuk membaca sebagai belajar, biasanya mereka terkesan padahal membaca yang teks dalam bahasa Indonesia faktanya semua mata pelajaran ada teks dan itu baca. Terima kasih Pak Gilang untuk tanggapannya. Jadi tadi kan disebutkan bahwa mungkin yang kita tahu memang membaca itu kan contohnya seperti kayak bahkan majalah-majalah yang memang biasanya menghibur. Nah, untuk membaca hiburan ini, apakah dia mempengaruhi atau bisa menurunkan daya minat anak-anak untuk belajar di dalam sekolah? Oke, terima kasih. Apakah membaca sebagai hiburan dapat mengganggu daya tangkap mereka terhadap pelajaran? Justru sebaliknya, karena membaca sebagai hiburan juga kita artinya menyerap kosakata bahasa, istilah, kata-kata baku. Karena
kelas, maka guru mengarahkan. Jadi pembacaan di dalam kelas nanti menjadi suatu pembacaan yang kritis. Di dalam kelas itu nanti dibahas mengenai bagaimana kita menangkap semua unsur bahan bacaan kita. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya novel itu kita bedah mulai unsur-unsurnya segala dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Gilang untuk tanggapan yang pertama. Nah, tadi Pak Gilang menyebutkan bahwa poin membaca itu kan sekarang sulit banget untuk dimengerti anak-anak karena minat baca anak-anak sekarang itu turun karena dia lebih memilih untuk membaca dengan digital. Nah, gimana sih gebrakan Bapak sebagai guru bahasa Indonesia menghadapi anak muridnya yang seperti itu? Yang ketika sore sudah belajar mereka malas-malasan, tentunya membaca pun sulit, kemudian mereka juga bosan. Pasti kita tahu sendirilah bahwa ekspresi anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang kadang kita lihat ada yang tiduran, mungkin ada yang ngobrol sendiri, bahkan untuk membaca pun dia tidak mau membuka mulut. Nah, gimana sih Pak cara Bapak menggebrak anak-anak, menggebrak semangat anak-anak untuk mau membaca dan mau menerima pelajaran bahasa Indonesia? Oke, terima kasih Mena. Untuk meningkatkan minat belajar anak-anak terhadap bahasa Indonesia, pertama kita kembali lagi ke model belajar atau metode belajarnya seperti apa. Apakah model belajarnya juga bisa membangkitkan mereka juga, membangkitkan semangat mereka, itu yang pertama. Yang kedua tentu aja harus ada timbal balik sih sebetulnya. Harus ada timbal balik antara murid dan guru, jadi nggak ada saling menekan, nggak ada saling tekan-menekan, sehingga akhirnya anak-anak juga belajarnya bisa lebih santai. Bahkan beberapa kali juga saya mencoba untuk bikin suasana belajar yang menyenangkan, ya, artinya tidak ada suasana belajar yang menekan, terlalu banyak tugas dan lain sebagainya. Jadi belajarnya have fun, dan dengan begitu anak-anak juga mudah seperti itu. Oke, buat kalian yang belum tahu kalau narasumber kita sore hari ini itu seorang penulis. Nah, banyak sekali puisi-puisi yang sudah beliau terbitkan, yang sudah beliau posting-posting di akun pribadi milik beliau. Nah, bolehlah ya kita minta sedikit narasumber kita untuk membacakan puisinya yang tentunya ya sedikit puitis ya Pak ya, untuk membuat anak-anak semakin semangat dalam belajar bahasa Indonesia. Oke, kita persilakan narasumber kita untuk membacakan sedikit puisinya. Silakan Pak Gilang. Terima kasih Bu Mena. Sebetulnya dari bagian penulis itu agak berlebihan. Nggak disebut juga sebagai penulis karena itu cuma iseng-iseng aja. Tadi terakhir kita diminta untuk membaca sedikit hasil tulisan ya. Nggak bisa dibilang puisi atau apa. Saya menulis puisi, judulnya Menggambar Hari di Rumah. Kita membuka pintu rumah seperti mengelupas kulit muka yang sobek. Kita duduk di ruang tamu, berbicara, menggambar ulang hari-hari yang pernah dijalani para penipu. Kita membuka pintu rumah seperti mengelupas kulit muka yang sobek. Kita duduk di ruang tamu, berbicara, menggambar ulang hari-hari yang pernah dijalani. Kita menculik gelak tawa anak-anak, padahal itu masa lalu. Kita mencuri dari dalam diri kita kebahagiaan hujan biru, laut biru, dan mencabut bunga liar di karangan biru. Kita meletakkan kaki di atas jalan yang mudah retak, kalau bukan digenangi lumpur bau, mengenakan sepatu beralas tebal, membiarkan diri bergerak karena angin, berlari tanpa tulang, mematut diri di depan cermin berkarat dengan wajah tanpa mata. Kita menembus gumpalan dingin dengan mata yang buta, lalu memanggil. Kita membutuhkan pelukan seraya memeluk orang lain dengan tangan dan dada yang gemetar. Sepian yang kita peluk tanpa api, seperti merangkul mimpi yang kita ingin berlari di padang rumput hijau dan menyusuri sungai biru dan nikmati tidur. Tapi sekarang kita hanya menggambar diri kita sebagai bayang-bayang. Sekian
Iya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gilang. Puisinya yang tadi disampaikan pasti itu sangat berkesan banget dan tentunya juga sangat bagus banget. Bahkan kita sendiri pun nggak bisa bikin kalau kita bukan penulis. Oke, yang terakhir, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, udah kenal nggak sayang-sayang. Oke, dadah, kembali lagi di channel